Dan yang keempat adalah surat dan sebagian ayatnya panjang-panjang. Kemudian selain ketentuan tersebut, karakteristik yang dimiliki oleh surat Madaniyah ialah memperlihatkan langkah-langkah yang ditempuh umat Islam dalam mensyariatkan peraturan-peraturannya, yaitu dengan cara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Misalnya khitab atau seruan Al-Quran yang ditujukan kepada penduduk Madinah tidaklah sama dengan seruannya kepada penduduk Makkah, karena sebab situasi dan kondisi tempat yang memang berbeda. Kemudian hikmah dalam mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama, sebagai alat bantu penafsiran Al-Quran, sebab pengetahuan tentang tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat yang nasikh dan mansukh bila tidak ada ayat yang kontradiktif. Dengan tersebut dan penafsirannya yang benar, sekalipun menjadi pegangan adalah pengertian umum lafadznya, bukan sebab yang khusus. Dan dengan itu pula para mufassir dapat membedakan antara ayat pastinya, bahwa ayat Makkiyah dihapus oleh ayat Madaniyah yang turun belakangan. Kemudian yang kedua, dengan gaya bahasa Al-Quran yang memiliki karakteristik gaya bahasa Makki dan Madani, sangat tepat memanfaatkannya untuk menyeru menuju pada taqarrub dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah baik periode Makkah maupun pada periode Madinah. Kemudian pertanyaan yang kelima, yaitu apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih beserta contohnya. Muhkam secara epistemologis berasal dari kata hakama dengan kata mana'a, yaitu melarang dengan tujuan kebaikan. Kata al-hikmah yang bermakna kebijaksanaan lahir dan kebiasaan orang-orang Arab yang saat itu memasang tali leher pada binatang ternaknya dengan berkata ahkam Tuhan, yang artinya ja'altulaha hakamah. Hakamah artinya tali, kendali yang dipasang di leher binatang. Dan mereka biasa mengatakan hakamtu ad-dabbah, yang berarti aku melarang binatang itu dengan hikmah. Yang secara filosofis kata itu dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Dan juga kata al-hukm yang berarti memisahkan antara dua hal. Al-hakim adalah orang yang mencegah dari kezaliman, memisahkan antara dua kubu yang tengah bersengketa dan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Maka di sini kata al-muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Ihkamul kalam mempunyai arti mengokohkan ungkapan dengan membedakan informasi yang benar dari yang salah, yang terarah dari yang sesat. Secara etimologisnya, muhkam adalah perkataan yang kokoh, rapi, jelas dan benar. Di dalam surat Al-Hud ayat pertama dijelaskan bahwa keseluruhan ayat-ayat Al-Quran adalah muhkamah. Di dalam surat Al-Hud dinyatakan bahwa artinya alif lam ra,
inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Maksud dari al-ihkam al-am atau muhkam dalam arti umum, mana Al-Qattan menyebutkan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an merupakan muhkam. Dalam arti seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu kokoh, fasih, indah, dan jelas. Membedakan antara hak dan batil dan antara benar dan dusta. Kemudian yang kedua adalah mutasyabih. Kata mutasyabih secara etimologis berasal dari kata syabbaha ashbihu yang berarti keserupaan atau kemiripan. Terdapat dua hal yang tidak dapat dibedakan karena terdapat kemiripan atau tasyabuh, maka disebut asyubbah. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa utu bihi mutasyabiha. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa buah-buahan di surga memiliki warna yang serupa, tetapi bukan pada rasa dan hakikatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat surat Ali Imran ayat ke-7 yang menerangkan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Kurang lebihnya artinya adalah dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab atau Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka yang mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidaklah ada yang mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Al-Quran surat Al-Imran ayat 7. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai muhkam dan mutasyabih. Secara terminologis, Az-Zarqani dan As-Suyuti mengungkapkan bahwa muhkam merupakan ayat yang dapat diketahui maksudnya, baik secara tekstual maupun melalui takwil. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang hanya diketahui maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti terjadinya hari kiamat, munculnya Dajjal dan huruf-huruf muqatta'ah di permulaan surat. Ayat-ayat muhkam dapat berdiri sendiri, yang di dalamnya berisi tentang halal haram, dan di dalamnya memahami ayat-ayat muhkam mengandung suatu takwil. Ayat-ayat mutasyabih tidak dapat diketahui maknanya kecuali dengan bantuan ayat yang lain, yang isinya membenarkan satu bagian dengan bagian yang lain dan mengandung beberapa takwil. Syubi As-Soleh menyebutkan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang bermakna jelas, sedangkan mutasyabih ialah ayat-ayat yang bermakna tidak jelas, dan untuk memastikan maksudnya tidak ditemukan dalil yang begitu jelas. Adapun Nasr Abu Zaid mengemukakan bahwa muhkam adalah ayat yang jelas dan nyata maknanya serta tidak memerlukan takwil. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang ambigu dan membutuhkan takwil. Dari beberapa keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat-ayat yang mampu dipahami secara jelas dan tegas. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dari ayat yang lain dalam memahami, atau ayat yang di dalamnya membutuhkan penakwilan. Kemudian contohnya adalah contoh ayat muhkam
ayat muhkam mengenai masa iddah bagi wanita yang tidak haid dan wanita hamil. Di dalam surat At-Tolak ayat 65, yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Al-Quran surat At-Tolak ayat 65. Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa masa iddah seorang wanita yang tidak haid, baik itu disebabkan menopause ataupun belum dewasa, masa iddahnya adalah 3 bulan. Sedangkan bagi wanita yang hamil, masa iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya. Pemahaman tersebut tidak perlu ditakwilkan lagi atau ditahsis ataupun dinas. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih mengenai masa iddah wanita yang masih haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru'. Yang artinya dan para istri yang diceraikan dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru'. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat tersebut terdapat kata yang membuat ayat tersebut menjadi ayat mutasyabih, yaitu quru'. Kata tersebut memiliki 2 kemungkinan, yaitu suci atau haid. Demikian penuturan yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan yang mungkin belum terpenuhi dalam saya menjawab. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Dr. Jujur Rahman STH MA dalam membimbing kami, saya dan teman-teman di dalam perkuliahan ini. Semoga menambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.